Dan pemirsa, untuk membahas rencana pembatasan game online pasca ledakan di SMA 72 Jakarta, kami telah terhubung dengan Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Kawian, Komisioner KPAI. Selamat malam, Pak Oleh, Pak Kawian, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, selamat malam Kang Oleh, sehat selalu. Selamat malam Indonesia, semuanya sehat selalu. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam. Saya pertama ke Pak Kawian terlebih dahulu deh, Pak Kawian. Apakah Anda melihat bahwa memang benar ternyata apa yang dilakukan di SMA Negeri 72 ini adalah dampak dari game online, dan bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Tentu saya percaya dengan hasil investigasi dan penyelidikan sementara yang dilakukan oleh kepolisian bahwa terduga pelaku yang masih merupakan anak itu terpapar konten-konten negatif media sosial, konten-konten cyber, dan juga konten juga game online ya. Karena anak tersebut begitu banyak referensinya sampai membuat satu perencanaan melakukan peledakan yang tentu saja itu membutuhkan referensi atau tempat dia belajar ya. Kemudian kaitannya dengan pembatasan game online tentu saja itu sangat positif, sangat baik, dan saya mendukung, walaupun itu bukan satu-satunya cara untuk melakukan pencegahan agar anak tidak tidak memiliki perilaku kriminal. Masih ada cara lainnya, yaitu menanamkan nilai-nilai kepribadian dan karakteristik kepada anak, baik itu di sekolah maupun di rumah tangga, atau di rumah terutama. Juga perlunya penguatan peran orang tua dan guru terhadap penguatan karakteristik anak. Oke, artinya ada banyak spektrum ya. Nah, saya ke Kang Oleh. Kang Oleh, dari sisi regulasi sebenarnya seperti apa pengaturan terhadap game online ini? Saya rasa kalau sisi regulasi terhadap perlindungan anak yang lebih spesifik ada di Komisi 8 ya. Tetapi saya Komisi 1 bermitra dengan Komdigi, lebih kepada perangkatnya, kepada aplikasinya. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya terkait bahaya kecanduan media sosial, kecanduan game online, dan tentunya bebasnya mengakses internet, saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu di RDP bersama Komdigi, bahwasanya karakter anak akibat daripada kecanduan, bukan hanya game online, kalau saya rasa itu kecanduan bermedia sosial, kecanduan juga mengakses internet dengan konten-konten negatif. Nah, ini minimal ada 5 hal yang akan merusak anak itu sendiri. Dari sisi fisik kurang tidur, kemudian kesehatannya berkurang, kemudian sisi mental anak yang kecanduan itu gampang stres, depresi, dan juga gampang marah, kemudian selalu instan. Kemudian dari sisi sosial juga anak kurang respek terhadap lingkungannya. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga sendiri juga dia kurang respek. Kemudian soal akademik, nilai mata pelajarannya, dia cenderung kalau misalkan anak yang kecanduan itu nilai akademiknya pasti akan jeblok. Dan kemudian yang tidak kalah penting juga soal finansial. Acap kali uang jajannya hanya dipakai buat beli kuota dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu kalau sisi regulasi, saya rasa KPAI sudah memiliki, dan tentunya pemerintah juga sudah memiliki berbagai regulasi, termasuk misalkan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ke bawah yang terbaru dikeluarkan oleh Pak Presiden. Hanya saja sebanyak apapun regulasi yang ada, tentu ini terkait implementasinya perlu komitmen bersama antara sekolah, antara orang tua,
Dan tentunya ini pihak-pihak pemerintah, KPAI juga, kemudian perlindungan anak, kemudian Komdigi, dan di sini juga tim cyber tentunya ini harus bagaimana menegakkan aturan. Nah, aturan ini sepertinya menurut saya secara pribadi kurang greget karena investmentnya barangkali kurang mengena ataupun tidak ada efek jera. Penegakan aturan dari sisi mana? Maksudnya dari Komdigi-nya? Kalau Komdigi kan belum mengatur secara spesifik terkait bagaimana akses game online, akses internet, akses media sosial dan yang lain-lain. Ini kan saya rasa belum. Kalau dari sisi perangkatnya ya. Kalau dari sisi perilaku barangkali dari KPAI bisa menjelaskan karena memang saya ada di Komisi 1 ya. Iya, oke. Saya kembali ke Pak Kawian. Kalau dilihat begitu signifikannya pengaruh game online ini terhadap remaja khususnya pelajar, apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tadi Kang Oleh mengatakan implementasi aturannya masih belum kuat begitu. Apa yang harus diperkuat kemudian? Yang harus diperkuat ya tadi sudah saya sebut tentang penanaman nilai-nilai terhadap dalam anak ya, penguatan karakter dan sebagainya, lalu pola pengasuh anak dalam keluarga, interaksi anak di sekolah itu perlu diperkuat supaya anak juga terbuka. Kemudian kalau kaitan dengan regulasi pembatasan sebenarnya kita sudah punya beberapa regulasi ya yang mengatur media sosial, game online supaya memberikan pelindungan terhadap anak. Misalnya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Nah, di situ ada berbagai pembatasan, misalnya ada klasifikasi umur ya, kemudian ada pembatasan dalam hal akses. Jadi kalau anak masih di bawah 17 tahun ya, anak masih di bawah 18 tahun itu kalau mau punya akun itu tidak mudah gitu. Dia harus mengajukan permohonan ke pelapor media atau PSE. Kemudian pelapor media sosial, pelapor tersebut harus menyampaikan ke orang tua minta persetujuan. Kalau orang tua tidak menyetujui, maka PSE tersebut tidak boleh memberikan akun kepada anak tersebut. Kemudian kaitan dengan game ya, kita punya yang namanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 ada klasifikasi game. Jadi ada game itu diklasifikasikan. Jadi game yang diperuntukkan bagi anak di bawah umur 18 tahun harus bebas dari iklan rokok, bebas dari kekerasan, bebas dari gambar-gambar darah dan sebagainya. Karena diyakini bahwa hal-hal itu kalau ditonton anak akan berpengaruh pada pembentukan perilaku. Saya kira tinggal bagaimana implementasinya. Dan satu lagi Mas Davi, kita baru saja meluncurkan Perpres ya, Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang pelindungan anak di ranah dalam jaringan. Nah ini penting juga supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lembaga negara melakukan penguatan untuk melindungi anak di ranah digital, di ranah cyber. Artinya ini tanggung jawab bersama ya, semua instansi, semua pihak untuk saling mengawasi dan memperketat pengawasan ini terhadap anak-anak ya. Terima kasih Pak Kawian, Kang Oleh juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka ijazah Jokowi. Newsroom segera kembali. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lolos sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Health Provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan Health Provider. Kasih sayang mama tak ada gantinya. Seperti mama, Caplang Kayu Putih selalu beri yang terbaik dengan kehangatan yang tak tergantikan selamanya. Caplang ada roll on. Kini Caplang Kayu Putih ada roll on. Dimanapun dibutuhkan, ada kehangatan praktis dalam satu genggaman. Tinggal roll, praktis untuk aktivitasmu. Caplang minyak kayu putih roll on. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Guf. Maaf, saya off dulu ya. Guf. Orang sibuk Nggak boleh off. Herbakov dengan 4 herbal alami bekerja double action. Mulai kokoh, minum Herbakov, obat batuk herbal orang sibuk. Dexa. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Imun ngedrop, aktivitas jadi stop. Minum AMH tiap hari. Hangat jahe merah asli, habatus sauda, dan herbal lainnya. Bikin anti ngedrop, anti jompo. AMH jahe merah setiap hari. Guf. Maaf, saya off dulu ya. Guf. Orang sibuk Nggak boleh off. Herbakov dengan 4 herbal alami bekerja double action. Mulai kokoh, minum Herbakov, obat batuk herbal orang sibuk. Dexa. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Kami semua minum tolak angin. Badan sehat, imun kuat. Anak pintar. Minum tolak angin anak. Health Provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan Health Provider. Guf. Maaf, saya off dulu ya. Guf. Orang sibuk Nggak boleh off. Herbakov dengan 4 herbal alami bekerja double action. Mulai kokoh, minum Herbakov, obat batuk herbal orang sibuk. Dexa. Kegiatannya udah sehat, minumnya juga harus yang sehat. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Jelas, pilihan lebih sehat dari Bepom. Baru, teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Kami semua minum tolak angin. Badan sehat, imun kuat. Minum tolak angin anak. Pemirsa, belasan korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. 13 pasien dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta pasca ledakan di SMA 72 Jakarta. Sementara itu 61 pasien dipulangkan karena kondisinya sudah membaik.
Total 22 pasien dirawat di Rumah Sakit Cempaka Putih dan Yarsi. Selain penanganan medis, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih juga memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban ledakan SMAN 72 Jakarta, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Selamat malam, Kevin. Bagaimana saat ini kondisi para korban yang masih dirawat di sana? Ya, selamat malam Davi dan pemirsa. 13 pasien yang masih dirawat ini masih mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit, baik yang mengalami luka berat, kemudian luka sedang dan juga luka ringan. Di mana ke-13 pasien ini dapat dipastikan dari pihak rumah sakit akan tetap mendapatkan pengamanan dan juga pengawasan dari pihak rumah sakit, karena memang sampai dengan saat ini kondisinya tetap atau berangsur membaik. Kemudian benar sekali seperti yang disampaikan bahwa dari total 75 pada saat awal masuk para korban atau pasien dari pasca ledakan SMAN 72, ini 61 diantaranya dipastikan sudah kembali pulang. Kemudian selain penanganan medis yang prima yang diberikan dari pihak rumah sakit ini, namun juga terdapat pendampingan psikologis atau trauma healing yang dilakukan oleh pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Himpunan Psikolog Indonesia untuk bisa melakukan monitoring dan juga pengawasan kepada pihak korban untuk memastikan bahwa setiap hari kondisi mereka berangsur-angsur membaik. Kemudian kami melihat juga terdapat pos pantau atau pendataan dari pihak kepolisian untuk bisa memberikan informasi secara akurat dan tepat kepada pihak keluarga dan juga dari pihak masyarakat luas yang mungkin ingin mengupdate informasi terkait dengan pasca ledakan SMAN 72 khususnya bagi para korban. Kemudian kami juga mendapatkan informasi, Davi, bahwa tidak hanya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, namun juga masih terdapat korban lainnya atau pasien lainnya dirawat, yakni di Rumah Sakit Yarsi ada 9 pasien yang mana saat ini masih mendapatkan perawatan intensif. Kemudian bila ditotal sampai dengan saat ini masih terdapat 22, di mana 13 dari rumah sakit ini dan 9 dari Rumah Sakit Yarsi. Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kevin Pakan, melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang untuk membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan di SMAN 72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan
jenis-jenis senjata.